contoh bahwa saya masuk ke satu toko bahwa Pak, perkenalkan, nama saya Nana, saya dari Prudential, dan saya tahu bahwa Bapak sudah punya asuransi. Saya disclaimer duluan, karena memang mereka pasti sudah punya asuransi. Dan Pak, saya tahu pun bahwa asuransi yang Bapak punya adalah asuransi kesehatan. Iya dong, BPJS. Mereka kan pasti sudah punya. Nah, Pak, saya sih tidak jualan kesehatan, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak mau beli, silahkan. Nah, Pak, Prudential sekarang tuh mengeluarkan produk baru. Produk apa? Produk baru. Nah, produk barunya Prudential itu namanya Billy, Pak. Billy itu apa? Pasti mereka akan nanya, dan pasti mereka akan respon. Billy itu apa? Because I love you. Pasti apa? Oke, because I love you. Nah, oh ya, produk apa tuh, Nah? Kok ada produk itu gitu? Ya Pak, saya jualan produk Billy ini. Because I love you, because you love your family, because you love your wife, because you love your children, you buy this product. Produk apa yang saya jual waktu itu? UP, barisan. Nah Pak, ini bukan saja tentang Bapak, ini bukan saja tentang diri Bapak pribadi, tapi dari Bapak buat keluarga Bapak. Jadi produk ini namanya Billy, Pak. Saya ngomongnya tuh untuk ini jiwa ya. Saya jualannya jiwa waktu itu. Jualan? Nggak kelihatan ya. Ya, nah saya biasa jelaskannya seperti ini, teman-teman. Pak, kesehatan, kesehatan, CCD, PADD ya. PADD di sini ada jiwa atau UP. Di sini ada, oh iya benar, tahu juga. Nah, Pak, kesehatan, CCD atau sakit kritis, kecelakaan, itu semua harus Bapak punya terlebih dahulu. Semuanya harus punya Pak lebih dahulu. Tapi saya tidak menawarkan ini. Saya jualnya itu produknya namanya Billy. Billy itu apa? Because I love you. Nah, itu yang biasanya mereka tuh langsung responnya di sini. Waktu itu, mereka responnya di sini waktu itu. Nah, pada saat saya masuk itu, saya jualan pena, saya jualan warisan waktu itu. Nah, gimana cara masuknya? Saya biasanya pakai yang hukum waris masuknya. Kalau masuk di warisan. Nah, hukum waris itu kalau misalnya teman-teman mau tahu, tapi pasti udah pada tahu semua lah ya. Sebenarnya sih kita harus edukasi dulu sama nasabahnya. Nah, edukasinya itu ya kita masuknya di sini segitiga keuangan. Kita masuknya segitiga keuangan itu seperti apa? Kalau misalnya nasabahnya itu memang betul-betul cash flow-nya bagus, pendapatannya bagus, yang harus pertama kali yang punya nasabah adalah kesehatan. Itu yang harus pertama kali kita tawarkan. Kalau misalnya mereka tidak punya, mungkin BPJS mereka nggak terlalu ini ya, mereka nggak terlalu sentuh ke situ. Tapi pertama kali yang harus teman-teman tawarkan kesehatan. Itu sih kalau saya ya, biasanya saya masuknya di kesehatan dulu, baru ke sini, karena ini yang terakhir, ini baru dikerucut ke atas. Nah, kita harus gambarkan seperti itu ke nasabah, karena kebanyakan nasabah itu mereka lebih awal tuh investasi dulu. Investasi kemana-mana, beli tanah, beli rumah, beli apa. Mereka lebih utamakan ke investasi dulu tanpa memperhatikan ini, dan itulah yang kebanyakan terjadi. Mungkin kalau di Makassar masih banyak wilayah yang seperti, mungkin kalau teman-teman hadapi seperti itu banyak. Mereka tidak terlalu memperhatikan namanya kesehatan. Kalau bilang, toh saya masih sehat, saya mereka tidak berpikiran untuk sakit ke depannya. Tapi itu sebenarnya adalah mindset yang salah. Nah, tugas kita itu untuk
mengedukasi mereka, menginformasikan ke mereka. Closing tidak closing urusan belakang. Yang jelasnya teman-teman, kalau memang mereka belum closing, bangun hubungan. Itu aja sih sebenarnya untuk salah satu cara masuknya. Terus yang kedua tuh ada banyak cara sih ya. Kalau untuk masuk di mana, di memang pertokoan yang memang betul-betul sibuk sekali, banyak pelanggannya. Yang saya biasanya titip kartu nama, biasanya Pak, karena Bapak agak rame, alhamdulillah agak rame tokonya Bapak. Nih Pak, saya dari Prudential, saya nitip kartu nama Pak ya, sambil nitip kartu nama sama brosur-brosur mungkin atau apalah ya, mungkin inovasi teman-teman lah, sekreativitas teman-teman, gimana caranya. Yang jelasnya harus nitip kartu nama. Nah itu biasanya yang saya tawarkan ke cara ngomongnya ke nasabah biasanya. Kartu nama itu ada yang punya? Ada. Saya pernah dapat tuh nasabahnya ini sudah punya Prudential, tapi agennya nggak ada. Jadi ngomong tanyanya ke saya waktu itu. Dia ngomongnya, oh saya pernah di prospek, ibu pernah nitip kartu nama loh di saya mau nanya-nanya tentang Prudential. Kalau sudah ngomong seperti itu, saya langsung kayak gini. Langsung, padahal belum tentu closing sebenarnya. Dan jelasnya saya cari teman dulu. Nah itu sebenarnya lebih ini sih berpengaruh juga kalau untuk ke kartu nama. Terus apalagi ya? Terus teman-teman, satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa saya tuh sebenarnya kalau untuk dibilang agent yang memang betul-betul tidak ditemani leader. Saya cuma ditemani satu kali sama leader. Saya cuma ditemani leader saya itu satu kali untuk prospek, dan itu pun belum closing. Masih referensi, masih ngomong, ngomong biasa saja. Setelahnya baru saya yang follow up. Jadi saya cuma ditemani leader untuk ngomong, dan cara ngomongnya leader pun saya rekam waktu itu. Ngomongnya seperti apa sih ini leader saya. Dari rekaman itu saya belajar sendiri. Karena kenapa? Leader saya itu masing-masing punya kesibukan. Jadi kan tidak bisa dibilang berfokus untuk saya mau ditemani leader saya deh. Siapa tahu kalau ditemani leader saya bisa closing. Jangan berharap seperti itu. Harap teman-teman untuk mandiri. Karena kenapa? Ini adalah bisnis teman-teman, bukan bisnisnya leader. Oke? Jadi bisnis teman-teman. Jadi teman-teman yang menentukan ke depannya seperti apa. Oke, itu aja sih teman-teman.